Mas, Mas, Mas Upi mau tanya mungkin kenapa judulnya Pelangi di Mars, lalu idenya itu dari mana, terus cast-nya itu pemilihannya tuh bagaimana untuk pemilihan cast-nya tuh dari awal apa, seperti apa alasan sendiri memilih mereka gitu? Oke, kenapa judulnya Pelangi di Mars? Nggak tahu, ini film yang dirancang mungkin tuh dari banyak puzzle di kepala lah, random thoughts gitu, kayak pengen ada kecil mimpin robot, ada kecilnya kayaknya mau keliling, ini kayak banyak random. Dan entah kenapa saya tuh tumbuh dengan kata-kata pelangi selalu terdengar indah gitu, kalau dari kecil gitu. Kalau ada pelangi itu kita keluar rumah kita melihat, dan Pelangi di Mars itu it sounds terdengar menarik gitu, sebagai judul, dan menyematkan kata pelangi di tokoh sentral ini juga benar menarik karena pelangi itu kan berhubungan dengan banyak warna tapi sebuah harmoni, dan story ini secara premis gitu ya tentang harmoni juga, bagaimana seorang anak manusia si pelangi ini mengensemble para robot yang awalnya saling berantem, saling gak akur karena berbeda negara, lantas dengan keluguannya pelangi menjadi sebuah harmoni yang indah di ujung. Itu secara konsep. Kalau secara cast, ini sebenarnya emang bicara apa ya? Bisa dibilang ini meant to be kali ya. Jadi pada awalnya setelah gagasan pertama film ini, saya tuh mau bikin mungkin bahasanya teaser atau MVP, minimum viable product, ini kayak sampel, nih looknya bakal kayak gini nih. Kita butuh aktor dong, kita belum assuming nyari aktor yang bakal memerankan pelangi di filmnya. Aktor siapa aja deh, yang penting face-nya cocok, look-nya cocok. Tahu-tahu dikenalin sama Messi. Entah kenapa sejak pembuatan teaser itu, saat habis itu kita mendevelop ceritanya, mendevelop banyak kali treatment, wajah yang muncul di kepala tuh masih wajah dia gitu. Jadi emang tidak pernah lepas dari, ya saya nggak tahu itu namanya apa ya, mungkin dulu dari awal emang Messi adalah pelangi sebenarnya, saya nggak tahu lah. Terus kita membutuhkan banyak karakter lain, sama sih, maksudnya Lutesca dan Mario juga sesuatu yang saat ada bayang-bayang di kepala tuh kayak udah ini, jadi ini karena udah nggak tahu ya, kayak tuh kalau nulis ada gambar di kepala. Nah, gambar itu yang biasanya saya ikutin dulu nih buat coba deh, mungkin dia mau, dan ternyata alhamdulillah sama mereka direspon sangat baik, dan ternyata pas ngeliat di frame juga bagus banget gitu. Saya sih seneng banget lah buat mereka. Mas Supi, ini kan prosesnya kan dari tahun 2020 ya. Mungkin apa sih yang bikin prosesnya itu tuh lama, dari segi cerita kah atau teknisnya? Jadi yang bikin lama sebenarnya bukan bikinnya. Tahun 2020 saat kita mau bikin film ini, nggak ada teknologi di Indonesia yang bisa mensupport kebutuhan kita. Karena VFX itu sangat mahal, sangat rumit. Saya juga nggak mau bikinnya itu jelek gitu, nanggung, bukan jelek tapi nanggung. Jadi dan saat itu sudah ada teknologi seperti ini, tapi di luar, dipakai sama Star Wars Mandalorian di Amerika. Jadi di saat kita bersepakat, saya sama Denny bersepakat untuk bikin film ini, saya minta waktu sama Denny, boleh nggak? Saya mau cari tahu dulu cara bikinnya yang benar, karena saya berusaha mencari partner di Indonesia yang mau mensupport teknologinya tuh ya emang nggak ada. Jadi proses kreatif setelah bikin teaser pertama, saya berhentiin dulu, kita ngebangun studio ini, jadi kayak bikin pabriknya dulu gitu. Itu mungkin it takes time, karena 2 tahun R&D, 1 tahun kita butuh ini studio tuh menerima klien banyak supaya kita terlatih dengan beragam job lah. Nah, awal 2024 baru proyek Pelangi di Mars kita bawa kembali ke studio ini. Jadi kalau kita bicara secara produksi, mungkin 1-2 tahun sebenarnya. Sebelumnya itu adalah kita pakai buat kreatifnya, kita bikin skrip, kita punya waktu buat mendevelop karakternya, kita punya waktu buat mendevelop teknologinya. Jadi kita gunakan untuk benar-benar fokus sama kreativitasnya. Plus kita juga mau memulai film ini dengan cara yang baik. Maksudnya gini, kita desain karakternya, ada story circle-nya, jadi ada nilai IP kali istilahnya ya. Supaya harapan saya tuh sebenarnya, saya bilang sama Denny, kalau di film sukses, kayaknya gue mau fokus di sini aja deh, mau kayak George Lucas gitu, fokus di Star Wars aja udah. Sampai nanti udah, ntar bikin filmnya Pratiwi, bikin filmnya Banyu, bikin film robot-robot.
itu tuh gagasan awalnya, makanya saya pengen dilakukan dengan tata cara yang benar, proses desainnya benar, dan lobbynya benar gitu. Berarti apakah ini ditarget untuk jadi evergreen IP? Evergreen IP itu haknya penonton, bukan hak saya buat ngomong. Jadi saya juga nggak mau over promise. Saya hanya tugas saya bikin karya, saya crafter, membuat produk. Saya bisa pastikan ini produk saya buat dengan hati dan sebaik-baiknya, all out. Tapi bicara evergreen, bicara itu kan pada akhirnya hak prerogatif penonton ya. Tapi sampai akhirnya negara hadir, memang budget berapa sih? Hubungannya sama budget sama negara apa? Enggak. Saya alhamdulillah negara hadir. Hari ini saya kaget karena tidak pernah ada rencana sebelumnya. Dan baru beberapa hari belakangan tiba-tiba, ya saya sama Raffi kan biasa sudah kenal, mereka sudah kenal. Tapi saya tidak menyangka bahwa mereka tuh mengikuti proses film ini, karena saya jujur aja, saya tuh terlalu sibuk di balik komputer, ngerjain segala macam, jadi nggak tahu tuh ada apa di luar. Dan menjelang acara ini tiba-tiba dengar Raffi mau datang nyempetin, padahal saya tahu dia sibuk. Udah gitu dari kementerian dari Kementerian Ekraf juga datang, dari Ivan datang. Nggak tahu, kalau saya pribadi sih merasa mungkin mereka melihat ini sebagai salah satu yang bisa selaras dengan itu ideologi membuat hero. Karena saya setuju dengan Pak Ivan yang ngomong pahlawan itu nggak harus sejarah gitu, nggak harus. Dan buat saya di dunia storytelling, saya kayaknya emang lebih fokus main di ranah itu, di ranah fantasi. Jadi kepahlawanan, keindonesiaan itu tidak harus muncul dari baju yang tidak harus ada nilai tradisinya. Makanya saya bikin nama robotnya batik, tapi tidak ada motif batik gitu. Dan tidak ada istilahnya dia kayak terlalu berbau tradisi. Cuman saya kasih culture Monggo atau apa, saya kasih kayak gitu. Jadi buat saya budaya sama tradisi itu hal yang bisa dipisahin. Seperti kayak Jepang, tradisi mereka sama culture tuh gitu. Jadi fokus saya sih di situ, dan mungkin itu juga selaras dengan apa yang mereka jalani. Seperti ini apakah bisa Biaya urusannya Pak Deddy ya, saya kan tukang khayal, saya nggak mau tahu banget. Pak Deddy mungkin mau menanggapi itu kayak Kalau budget dari film horor atau drama biasanya, atau mungkin lebih dari itu sih, atau seperti apa? kalau budget saya tidak akan menyebutkan numbers yang berapa, tapi yang pasti dengan teknologi yang kita punya, kita mampu mengefisiensi inline sama kualitas yang dihasilkan. Dan masih cukup berani saya untuk memproduksi dengan apa yang sudah kita spending sampai sejauh ini, dan harapannya sebetulnya mudah-mudahan ini nggak berhenti di sini. Jadi intinya gitu, kalaupun rugi sedikit, saya akan tetap lanjut sama UPI. Kalaupun rugi sedikit, jadi karena film punya impact yang besar, jadi fokus kita ke sana. Tentu currency-nya adalah jumlah penonton. Currency dan ya harapannya dengan apa yang udah kita bangun, baik itu dari sisi teknologi, tim yang udah berkembang, cast yang udah join, itu nggak berhenti di satu project. Jadi saya berharap teman-teman media bisa membantu memberitakan tentang film ini in a good way, agar kita tidak berhenti di sini dan lanjut terus. Seperti yang Upi bilang tadi, dia juga bilang ke saya sebelumnya, kalau ini jalan, gua akan berhenti mengerjakan proyek lain dan gua akan mengerjakan proyek ini sampai gua meninggal, katanya. Jadi bisa dibayangkan sejauh itu mimpi yang kita coba bangun. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Jadi kalau budget saya nggak akan mention numbersnya berapa, tapi insya Allah affordable karena kita punya teknologinya. Mas Sobi tanya dong, pressure nggak sih? Udah ini kan berjalan selama kurang lebih 5 tahun gitu. Dan ini kan visioner dari Mas Sobi, kalau kita lihat dari pesannya, kayaknya Mas Sobi ini kayak James Cameron yang mengisi dari kumpul teknologi aja. Kan udah beberapa tahun, saya punya si Messi sendiri udah keburu gede, tapi belum jadi gitu kan. Ada pressure itu kan. Habis gantian Pak, sorry. Saya nggak mau mengklaim Upi adalah siapa ya, maksudnya saya enggak mikir sejauh itu. Pressure tuh ada banget karena dari awal gagasan ini disepakati, artinya kan ada komitmen. Sampai semalam mau acara ini aja jujur deg-degan. Kedepannya deg-degan.
Tapi saya sangat semangat. Jadi buat saya seniman itu tuh bahan bakarnya kan pressure sebenarnya. Kalau nggak ada pressure kita kan zona nyaman ya. Jadi buat saya ya udah ini is my journey. Saya menikmati prosesnya. Setiap hari melakukan hal yang sama, mengcrafting ini. Apabila nanti berdampak, apakah itu sukses atau apa, buat saya itu udah masalah impact ya. Saya nggak akan bermain di situ lah. Itu menjawab sih. Mungkin Beda nggak sih soal sukses? Apa? Kalau bicara teknologi, kenapa James Cameron dikenal sebagai director yang yang teknologinya ngikutin dia? Sebenarnya pada dasarnya teknologi itu seperti itu. Kalau kita mengacu ke negara asalnya di Amerika, maksudnya dari zaman Disney teknologi dibuat untuk mensupport kreatifnya Disney. Zamannya Pixar juga kayak gitu. Zamannya tadi Star Wars juga sama, Star Trek begitu. Zamannya George Lucas, Steven Spielberg. Sejatinya di tempat asalnya teknologi itu mensupport kreatif. Kita mungkin karena di negara yang mengambil adaptasi, kadang-kadang kita tuh tidak paham prosesnya kebalik. Kita yang dikendalikan teknologi. Nah, saya mencoba ngebalikin aja sebenarnya, dan saya percaya teknologi itu harusnya mensupport fungsi kan. Nah, fungsi itu kan sebenarnya tugas kita nih, seniman. Saya mau bikin A, pelaku teknologi lah yang tugasnya membuat tools. Jadi sebenarnya nggak hebat-hebat amat. Sebenarnya itu kasus yang sangat umum di Amerika. Sama-sama. Mas, mungkin Mau tanya Mas, ini kan lagi dibahas udah, aku jujur takjub banget sama premisnya, environment-nya. Aku penasaran apakah ada rencana dirilis